Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini bersama saya Ajeng Hatalia di edisi 5 Agustus 2021. Akan kami informasikan kepada Tribuners tentunya berita dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Polresta Ambon ungkap 24 kasus narkoba dalam 6 bulan terakhir. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkapkan kasus narkoba di wilayah hukumnya dalam 6 bulan terakhir tergolong tinggi. Kasat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKP Jufri Jawa kepada tribunambon.com Kamis 5 Agustus 2021 mengatakan semester pertama tahun ini pihaknya berhasil mengungkap 24 kasus dan mengamankan 32 tersangka. Dirincikan dari kasus tersebut, 21 diantaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan. Sementara 3 kasus lainnya masih di tahap 1. Jufri menambahkan dalam kasus narkotika yang ditangani pihaknya, kebanyakan barang yang dikirimkan dari Jakarta, Makassar, dan Papua. Untuk meminimalisir maraknya peredaran narkotika, mereka telah bekerja sama dengan pihak pelabuhan, bandara, bea cukai, BNNP Maluku, serta jasa pengiriman barang. Semester 1 Januari sampai dengan Juli sudah terungkap 24 kasus. Dari 24 kasus ini sudah masuk pada tahap 1 tinggal 3 kasus, kemudian tahap 2 penyelesaian sudah 21 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin, itu semester 1 itu 26 kasus dan semua sudah masuk kepada tahap 2. Kemudian kami sampaikan bahwa pengungkapan kasus yang ada pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease ini untuk usia umur itu 20 sampai dengan 45 tahun ke atas, di mana semua ini ada dalam pengungkapan kasus, di mana mulai dari masyarakat yang tidak punya pekerjaan, kemudian sampai public figure, itu pun sudah masuk kategori dalam hal penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk barang bukti yang sering kami temukan itu adalah pengiriman dari luar Ambon yang masuk ke Maluku dengan cara melalui ekspedisi, ada beberapa ekspedisi yaitu melalui JNE, JNT, kemudian lewat kapal laut. Ya, kapal laut yang sudah itu semua sudah rata-rata sudah masuk kepada proses inkrah. Tembakau sintetis toh? Tribuners, penggunaan tembakau sintetis marak di Kota Ambon karena harganya yang murah. Kasat Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKP Jufri Jawa menyebutkan penggunaan narkoba jenis sintetis marak di Kota Ambon. Pihaknya mencatat dari 24 kasus yang ditanganinya dalam 6 bulan terakhir, 50% kasus diketahui menggunakan tembakau sintetis. Sisanya masing-masing 25%-nya adalah ganja dan sabu-sabu. Jufri menyimpulkan dari keterangan tersangka yang diperiksa, maraknya narkoba jenis sintetis karena harga jualnya terbilang cukup murah, yakni Rp200.000 per paketnya. Bila dibandingkan dengan ganja Rp500.000 dan sabu Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per paketnya. Pihaknya berkomitmen akan memberantas narkoba di wilayah hukumnya. Untuk diketahui, narkoba jenis sintetis efeknya lebih buruk dibandingkan narkotika alami seperti ganja, heroin, dan kokain. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan rutin narkoba jenis ini bisa menyebabkan sakit kepala, agitasi, tremor, dan insomnia ketika dihentikan. Dalam kasus lain, mungkin ada perubahan kondisi mental akut, paranoia, gangguan pikiran, halusinasi, suasana hati yang buruk, cemas, hingga pikiran untuk bunuh diri. Tinggal 3 kasus saja yang sementara kasus terakhir ini terkait dengan sintesi, di mana yang marak terjadi di Kota Ambon. Itu rata-rata dari Polresta Pulau Ambon, Direktorat Polda Maluku, dan BNN itu yang sementara ini dikejar-kejar dengan pengungkapan terkait dengan
penyalahgunaan narkotika golongan 1, yaitu jenisnya adalah jenis sintesis, tembakau gorila yang istilahkan saat ini. Itu yang banyak yang sekarang. Yang banyak yang marah karena itu rata-rata yang konsumsi adalah anak-anak. Yang anak-anak yang marah ya. Dan alhamdulillah dengan kami dari Polresta maupun dari Direktorat dan BNN lakukan gencar pembasmian terkait dengan peredaran narkoba yang masalah sintesis ini sudah mulai berkurang di Kota Ambon. Dengan adanya pandemi COVID ini juga mempengaruhi di mana masyarakat juga sudah tidak punya kelebihan uang atau apa untuk membelikan narkotika, karena harganya untuk rata-rata untuk sabu-sabu itu berkisar untuk di Maluku ini sekitar 3 juta 3.500.000. Untuk ganja itu kurang lebih sekitar di bawah 500 sampai dengan 1 juta per paket. Ada juga untuk tembakau sintetis ini rata-rata dijual belikan sebesar 200.000 sampai dengan 500.000. Itu harganya. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Akhirnya tumpukan sampah di Ahuru Ambon mulai dibersihkan. Tumpukan sampah di kawasan Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mulai dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada Kamis 5 Agustus 2021 sore. Dari pantauan tribunambon.com, DLHP mengerahkan 1 unit alat berat serta 5 truk sampah untuk membersihkan seluruh area bibir jalan yang dipenuhi sampah. PLH Kepala DLHP Kota Ambon, J. Haumase menyatakan pembersihan akan memakan waktu hingga 3 hari ke depan, mengingat tumpukan sampah yang sangat banyak. Dia mengaku proses pembersihan serta pengangkutan sampah tidak mengalami kendala apapun, namun banyaknya volume sampah sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang. Sampah yang diangkut pun akan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir di Desa Toisapu, Kecamatan Le Timur Selatan. Dia pun berharap usai pembersihan, warga tidak lagi menjadikan area ini sebagai titik pembuangan sampah. Di kesempatan yang sama, Camat Sirimau M. Aulia Waliulu menyatakan telah menginstruksikan RT setempat agar mengawasi area tersebut serta terus mengingatkan warga agar tidak lagi membuang sampah. Ditanya soal sanksi bagi warga yang masih membuang sampah di kawasan ini, dirinya mengungkapkan belum dipikirkan hingga ke arah situ. Pak, untuk ke sampah ini direncanakan berapa hari untuk diangkut, Pak? Ya, kalau lihat dari volume yang ada ini kita perkirakan bisa 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat, kalau 2 hari bisa tertangani ya kita selesaikan 2 hari. 2 hari. Iya. Untuk ini sendiri gimana tanggapan masyarakat untuk mau dibuat ini? Iya, ini kan tanah ini nih punya lahan pribadi, pemiliknya ada. Nah, kami sudah pendekatan melalui camat dengan pejabat negeri untuk ketemu dengan pemilik, tapi ya pemilik juga tidak memberikan kesempatan untuk kita menutupi area ini karena ini lahan pribadi ya. Kita akan tetap membersihkan saja di sini. Terus langkah rencana memang kita pagari itu kemarin. Ya, kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sini karena kalaupun memang membuang sampah di sini sangat mengganggu sekali jalur transportasi untuk masyarakat di sekitar wilayah ini. Jadi kami mengharapkan masyarakat untuk kesadarannya membuang sampah yang sudah ditentukan. Ya, pada tempat-tempat sampah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Ya Tribuners, berita berikut ini merupakan berita terkait aktivis HMI Risman Soulisa. Sidang pra-peradilan aktivis HMI Risman Soulisa bakal digelar 9 Agustus mendatang. Seperti apa permohonannya? Berikut. Ini dia. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Risman Soulisa akan digelar pada Senin 9 Agustus 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum Risman Soulisa saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Samratulangi, Sirimau, Ambon pada Kamis 5 Agustus 2021 sore. Ketua Tim Penasehat Hukum Risman, Gofur Retop, kepada awak media mengatakan, sidang digelar hari tadi pukul 9 di Pengadilan Negeri Ambon. Adapun permohonan sidang pra-peradilan kasus Risman Soulisa yakni untuk menguji proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Diketahui permohonan pra-peradilan dapat diajukan tersangka atas sah atau tidaknya proses penangkapan yang dilakukan kepada tersangka. Tim penasehat hukum Risman juga menilai sebagaimana yang termaktub dalam pasal 72 KUHP, tersangka memiliki hak untuk mendapatkan salinan BAP. Namun hingga kini Retop mengaku hal tersebut belum dijalankan dengan baik oleh tim penyidik. Bahkan dalam konferensi pers tersebut menurut Badan Koordinasi HMI Maluku, Firdaus Arei, Risman diperlakukan layaknya penjahat dengan kasus kriminal yang luar biasa, sehingga tidak sempat diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh sebab itu, Retop menegaskan sidang pra-peradilan dinilai perlu untuk mengoreksi prosedur penangkapan aktivis HMI itu. Dan insya Allah tepat pada hari Senin, tanggal 9 Agustus, proses persidangan pra-peradilan tersebut akan dimulai. Adapun permohonan pra-peradilan yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk menuji proses hukum yang telah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik ataupun di reserse bagian Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam hal ini bahwa permohonan pra-peradilan pada substansinya kami menguji suatu proses hukum tersebut karena Risman ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penganiayaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong. Harapannya bahwa permohonan pra-peradilan ini merupakan suatu upaya hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum dan para legal Risman Soulisa berkaitan dengan proses penangkapan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHP dan atau pasal 77 KUHP hukum acara pidana kita telah mengatur secara tegas bahwa permohonan pra-peradilan dapat diajukan oleh tersangka pihak kepolisian. Memang ini menarik sekali ya. Kita ke berita lain Tribuners, euforia medali emas Olimpiade Tokyo 2020 penjualan raket meningkat di Kota Ambon. Kemenangan pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu menjadi hadiah manis bagi Indonesia. Euforia kemenangan ganda putri badminton Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020 itu dirasa hingga di Kota Ambon. Hal itu terbukti dengan meningkatnya penjualan raket dan shuttlecock di Kota Ambon. Seorang pemilik toko olahraga sekilas sekaligus pemerhati badminton di Ambon, Hardi, mengaku mengalami peningkatan penjualan raket. Peningkatan penjualan raket dan shuttlecock tersebut termasuk yang terbesar di bulan ini, kata dia, berkat medali emas yang dipersembahkan oleh ganda putri Indonesia tersebut. Dia mengatakan dalam sepekan terakhir banyak anak-anak yang datang untuk meminta kok bekas untuk dimainkan di rumah. Pantauan tribunambon.com di lokasi, Hardi menjual raket berbagai merek, baik lokal maupun merek internasional. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga 3 juta untuk satu unit raket. Sedangkan untuk shuttlecock sendiri, satu tabung berkisar antara Rp80.000 hingga Rp360.000. Hardi mengaku raket di bawah harga Rp500.000 lebih laris terjual ketimbang raket dengan harga di atas angka itu. Dia pun cukup senang karena kemenangan tim Indonesia juga berdampak kepada usahanya. Harapan akan kemenangan tim Indonesia dalam cabang olahraga lainnya juga menjadi harapan Hardi. Di halaman masih bisa. Nggak usah pakai itu Yonex yang zaman Taufik Hidayat dia Yonex ya. Memang ada animo masyarakat. Sepertinya ya terinspirasi dengan adanya momen Olimpiade. Apalagi pada saat Olimpiade baru pertama kali ini Indonesia meloloskan putri di sektor ganda. Sebelum-sebelumnya ya Indonesia dapat medali.
setiap olimpiade selama pertandingan di olimpiade bulu tangkis itu Indonesia pasti menyumbangkan emas. Tapi ya pertama sekali itu dikawinkannya emas olimpiade tunggal putra dan putri Alan sama Susi ya sama Susi. Terus Indonesia berkiprah terus menyumbang terus medali. Kita bersyukur puji Tuhan kemarin Indonesia Raya berkumandang lagi dengan ganda putri yang seharusnya tidak terlalu target ya di luar dugaan. Ya animo masyarakat lewat itu ada sih. Lewat anak-anak beli raket meskipun raket yang murah-murah. Yang penting ada animo karena ini olahraga bulu tangkis ini adalah masyarakat Indonesia punya kebanggaan tersendiri. Sampai ke pelosok-pelosok dari ada. Susanti dulu ya Pak. Siap, itulah. Ya ada meskipun di pandemi ini ya masyarakat masih punya momentum untuk berolahraga dan memang saya meminta itu masyarakat pemerintah khususnya ya menghimbau masyarakatnya untuk aktif berolahraga di pandemi. Jangan menghalang-halangi orang berolahraga. Tapi kemarin waktu ngobrol sama Koino itu hari Minggu malam katanya. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Turun ke zona oranye, Kadis Kesehatan Ambon sebut jangan bangga, kenaikan skor belum signifikan. Kota Ambon akhirnya kembali masuk ke zona orange atau resiko sedang pada peta penyebaran COVID-19 di Provinsi Maluku per Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi mengatakan warga jangan terlena karena kenaikan skor belum cukup signifikan. Pelupesi menambahkan peningkatan skor bagi Kota Ambon hanya sebesar 0,16 poin dari yang sebelumnya. Dia melanjutkan penyebab skor Kota Ambon tidak meningkat signifikan lantaran positivity rate yang masih tinggi, yakni 31,5%. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan positivity rate mesti di bawah 5%. Dia menjelaskan diperlukan kerja keras yang sinergitas Satgas COVID-19 Kota Ambon dan Satgas tingkat desa atau negeri, juga kelurahan dalam memperkuat 3T. Sementara itu, lanjut Pelupesi, peningkatan skor dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya angka kesembuhan dan bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit yang ada di Kota Ambon turun di bawah 70%. Diketahui Tribuners, hingga 3 Agustus 2021, total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.484 orang dengan rincian 2.319 orang yang isolasi mandiri dan terpusat, 165 orang dirawat di rumah sakit rujukan dan sembuh sebanyak 601 orang dan meninggal sebanyak 154 orang. Sementara persentase vaksinasi COVID-19 di Kota Ambon telah mencapai 42,7%. Dayung ya, setelah vaksin sebaiknya kalian istirahat dulu di rumah. Jangan melaksanakan kegiatan-kegiatan dulu, istirahat di rumah, makan banyak supaya Baik Tribuners, kita ke berita ekonomi. Tunggak retribusi lapak penjual daging di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah digembok. Lapak penjual daging di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah akhirnya digembok petugas Dinas Perdagangan lantaran menunggak retribusi pasar. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, Abidin Marasabesi, penggembokan terpaksa dilakukan karena sikap membandel pedagang yang berkali-kali tidak memenuhi panggilan dinas. Padahal pemerintah sendiri ingin membicarakan persoalan tunggakan tersebut dengan baik-baik. Dijelaskan terdapat sebanyak 5 pedagang yang hingga kini masih menunggak pembayaran retribusi. Adapun jumlah tunggakan mulai dari 1 hingga 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 bulan menunda. Kepala pasar itu tidak mengetahui alasan pasti tidak dibayarkan retribusi wajib tersebut. Padahal nilai retribusi per bulan sesuai peraturan Bupati nomor 35 tahun 2012 hanya sebesar Rp20.000. Namun jika nantinya pedagang yang memiliki tunggakan tersebut tidak mengindahkan surat teguran dinas, pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas, yakni mencabut izin usaha pedagang.
Untuk ayam dan pasar daging itu sapi dan kambing segala macam. Nah, jadi itu kita melakukan penyegelan itu kan aturannya jelas. Karena pada dasarnya itu pedagang yang punya yang melakukan aktivitas selaku penjual daging itu, karena orang punya tunggakan pajak itu sangat besar, yaitu sekitar per orang itu hampir 2 tahun lebih. Ada juga satu orang 1,5 tahun. Itu pajak tahunan atau pajak bulan? Pajak bulanan. 1 bulan berapa? 1 bulan itu 20.000. 20.000. 20.000. Jadi tunggakannya 2 tahun. 2,5 tahun ada yang 2 tahun setengah, ada yang 2 tahun, dia bervariasi. Sehingga kalau kita sudah melayangkan surat ke pihak pedagang untuk bertiga baik untuk kalau bisa datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan pajak itu. Tapi surat dilayangkan tapi tidak pernah datang. Cuma 1 orang saja. Kata dari dinas turun langsung. Kita tanya kenapa saya datang. Alasan bahwa saya dapat surat itu semungkin. Kita petugas yang datang tadi kasih surat undangan itu. Tidak sudah kita datang langsung segera ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan. Kita tunggu 2 hari. Baik, Tribuners, masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Disperindak pastikan harga sembako di Pasar Binaya Masohi aman hingga 3 bulan ke depan. Harga sembako dan komoditas sayuran di Kota Masohi, Maluku Tengah kini cenderung stabil meskipun curah hujan masih tinggi. Hal itu dipastikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, Abidin Marasa Besi. Menurutnya, ketersediaan bahan pangan di Pasar Binaya Masohi hingga saat ini aman dan tercukupi hingga beberapa bulan ke depan. Di antaranya beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Serupa dengan itu, pasokan sayuran dan cabai juga tercukupi dari sejumlah daerah pemasok, di antaranya dari Kobi Sonta dan Kobi Sadar. Selanjutnya, untuk bawang merah dan bawang putih juga terpantau aman dan pasokan cukup hingga 3 bulan ke depan. Mengingat pandemi COVID-19 belum usai, ia juga berpesan untuk para pedagang dan pembeli tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Berburu foto cantik di Pantai Batu Kotak, Pulau Ambon super instajene. Kota Ambon seakan tak pernah habis dengan wisata pantainya. Hampir di setiap kecamatan dapat ditemui destinasi menarik yang menawarkan keindahan pemandangan pantai. Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri, begitupun pantai yang satu ini. Terletak di kawasan perbatasan Kota Ambon dan Maluku Tengah, inilah Pantai Batu Kotak. Pantai ini berada persis di samping landasan Bandara Patimura Ambon dan berjarak tempuh dari pusat kota kurang dari 30 menit. Bukan hamparan pasir, namun dari kejauhan berdatangan bebatuan besar berbentuk kotak sudah bisa terlihat. Bebatuan itulah yang menjadikan pantai di Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah ini mendapat julukan Pantai Batu Kotak. Batu berbentuk kotak itu adalah pemecah gelombang atau breakwater, atau lebih sering dikenal sebagai pemecah ombak. Sesuai namanya, tujuan dibuatnya pemecah ombak ini adalah untuk memecahkan ombak atau gelombang dengan cara menyerap separuh energi gelombang. Dari pantai ini, traveler bisa melihat langsung landasan pacu bandara yang dihiasi dengan rerumputan hijau. Jika datang pada waktu yang tepat, traveler bisa melihat langsung pesawat terbang yang lepas landas dari Bandara Kebanggaan Kota Ambon itu. Tempat ini selalu ramai di sore hari dan mencari lokasi favorit penikmat senja. Talut pantai yang cukup panjang menjadi dudukan yang pas bagi para pengunjung. Kawasan ini cukup apik bagi pemburu foto maupun mereka yang suka bersuah foto. Suara ombak akan menemani traveler saat menghabiskan waktu di pantai ini. Sesekali nelayan melewati area pantai itu dengan perahunya yang hendak menangkap ikan.
Banyak pengunjung yang datang untuk mengabadikan gambar dari berbagai spot yang ada. Sasaran utama dan selalu menjadi spot favorit di pantai ini adalah jembatan lampu. Tepat di ujung pantai, terdapat jembatan lampu yang cukup panjang mengarah ke laut. Fungsinya adalah tanda atau petunjuk penerbangan di waktu malam. Sepanjang jembatan itu dilengkapi dengan banyak lampu penerang yang membuat pantai ini jadi menarik. Tak jarang pengunjung menamai pantai ini sebagai jembatan lampu. Selain berfoto di jembatan lampu, spot foto bagus juga berada di bawah jembatan. Dengan latar tiang jembatan dan ombak yang pecah saat menghantam batu kotak semakin membuat tempat ini menjadi lokasi yang instagenik. Selain batu kotak, ada juga pemecah ombak dari beton berkaki 4 yang disebut dengan tetrapod. Saat kita menyusuri bawah jembatan, traveler juga akan menemukan pemandangan yang tidak biasa di tempat ini, di mana pengembala sapi, pembawa sapi piaraan menyusuri area di bawah jembatan lampu untuk minum dan mencari makan. Tempat ini sangat cocok bagi traveler yang memiliki hobi foto dan membuat video Instagram. Selain unik dan menarik, pastinya Tribuners nih tidak perlu mengeluarkan uang karena tempat wisata ini gratis. Pemandangan sore hari pantai ini semakin indah saat melihat ke arah langit ada perpaduan warna yang indah, yakni warna biru dan merah muda yang mempercantik pemandangan di sekitar. Ingat ya, kalau sudah main ke sana, jangan lupa terus menjaga kebersihan lingkungan. Kalau punya sampah, bawalah pulang atau temukan tempat sampah dan buanglah sampah pada tempatnya. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi 5 Agustus 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami, dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami. Saya Ngatalaya beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, kita akan jumpa besok. Selamat malam, selamat beristirahat, amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.